dalam kesesakan, dalam pencobaan, Kau buktikan setiamu. Kala jiwaku terluka, aku lemah tak berdaya. Kau pegang tanganku, Kau beri kekuatan, hiburkan hatiku. Sekali lagi, lebih lagi katakan, Tuhan Engkau pembelaku, Engkau pembelaku. Di sepanjang jalan hidupku, dalam kesesakan, dalam pencobaan, Kau buktikan setiamu. Kala jiwaku terluka, aku lemah tak berdaya. Kau pegang tanganku, Kau beri kekuatan, hiburkan hatiku. Melalui semua ini, Kau mengajarkan jalan-jalan. Dulu ku tidak mengerti mulia rencana-Mu bagiku. Semua yang telah terjadi mengubahku indah di mata-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu, ku ingat kebaikan-Mu selalu. Lebih lagi katakan, Tuhan Engkau pembelaku, Tuhan Engkau pembelaku. Amin. Di sepanjang jalan hidup, dalam kesesakan, dalam pencobaan, Kau buktikan setiamu. Kala jiwaku terluka, aku lemah tak berdaya. Kau pegang tanganku, Kau beri kekuatan, hiburkan hatiku. Melalui semua itu, Kau mengajarkan jalan-jalan-Mu. Dulu ku
Tuhan buat kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur buat kasih-Mu yang begitu luar biasa atas hidup kami. Betapa indah kami mengikuti Engkau, mengiringi Engkau. Banyak hal yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kami. Melewati masalah di dalam kehidupan kami. Engkau mengajar kami untuk mengenal Engkau. Untuk mengerti apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan sudah izinkan terjadi dalam hidup kami. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Layakan kami Bapa, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Jika Engkau temui kami berlaku salah di hadapan-Mu. Berikan kami Tuhan hikmat, pewahyuan, melewati kebenaran firman-Mu pada saat hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, hari ini kita merayakan hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, saya rindu di hari kita merayakan hari Paskah ini kita benar-benar mengerti ya apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, memaknai hari kebangkitannya untuk kita Bapak Ibu. Inilah yang saya gumulkan di dalam hidup saya, di dalam seorang gembala Jemaat yang Tuhan percayakan di tempat ini. Untuk benar-benar apa yang saya harus sampaikan, apa yang saya rindukan di tempat ini buat Jemaat yang ada. Benar-benar saya rindu kepada Tuhan untuk menyatakan kebenaran yang benar-benar murni, benar-benar sejati. Kita mengerti, memaknai hari kebangkitannya. Pada hari Jumat kita memperingati Jumat Agung penderitaannya. Hari ini kita memperingati hari kebangkitannya. Dia bangkit untuk saya dan saudara. Amin. Amin Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Dia bangkit, dia nyata. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang benar-benar nyata dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Tadi pujian kita mengatakan, melalui semua itu, Kau mengajarkan jalan-jalan-Mu. Dulu ku tidak mengerti mulia rencana-Mu bagiku. Semua yang telah terjadi mengubahku indah di mata-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu, ku ingat kebaikan-Mu selalu. Benar-benar Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, melewati semua peristiwa, proses hidup. Sebelum kita mengerti pujian ini, setelah saya menjalani kehidupan yang diteguhkan dengan kebenaran firman Tuhan di Roma 8 ayat 28, 29 itu. Benar-benar membukakan pengertian yang dulu tidak mengerti Bapak Ibu. Kalau mengikuti Yesus karena Bapak Ibu
Ya, kenapa kita seperti itu? Karena kita diajarkan bertahun-tahun, sudah lama sekali kita diajarkan bahwa mengikuti Yesus itu selamat, enak, diberkati, tidak ada masalah. Ikut Yesus itu. Ya. Jadi setelah kita menjalani kekristenan, kita menghadapi masalah, kita protes, kita kecewa, kita menyalahkan Tuhan, kita menyalahkan siapapun dalam hidup ini karena ketidakmengertian kita. Karena kita sudah terlalu lama diajarkan bahwa ikut Yesus itu kita enak, kita diberkati secara lahiriah. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Khususnya berapa tahun ini saya mengerti, yaitu yang saya selalu katakan di Roma 8 ayat 28 itu, membukakan pemahaman saya yang dulu saya tidak mengerti. Dulu ku tidak mengerti semua rencana Tuhan, aku tidak ngerti. Setelah saya mengerti, dibukakan kebenaran, itu anugerah Bapak Ibu. Kalau hari ini saya merenungkan perjalanan hidup saya bersama Tuhan Yesus, melewati proses demi proses sampai hari ini, kalau saya mengerti karena anugerah Tuhan, saya sangat ibarat itu terpukau, terpesona, bersukacita menjalani yang namanya proses pada waktu-waktu yang lalu. Itu adalah berkat bagi saya. Seandainya saya tidak mengalami itu, Bapak Ibu, saya tidak tahu. Tidak mengerti kebenaran firman Tuhan hari ini. Saya mengerti, oh ternyata kita melewati proses hidup itu untuk membentuk kita. Inilah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan. Inilah makna kematian Tuhan Yesus. Inilah makna kebangkitan Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Inilah inti kekristenan yang harus kita jalani. Seperti apa yang Dia sudah teladani di kayu salib. Dia bangkit hari ini yang kita rayakan hari ini. Supaya kita benar-benar memaknai hari kebangkitannya ini. Benar-benar kita harus mengerti pengiringan kita kepada Tuhan Yesus. Jangan cuma asal ikut Yesus sudah. Tidak mengerti, tidak memaknai hari kematiannya, hari kebangkitannya. Dia naik ke surga. Betapa naif hidup kita Bapak Ibu mengikuti Tuhan. Kalau kita tidak mengerti menjadi orang Kristen. Sebab itu hari ini kita benar-benar memaknai hari kebangkitannya. Amin. Nah, kalau kita melewati masalah, kita rindu mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita mengalami yang namanya proses. Kita baca di Matius 28 ayat yang ke-18, Bapak Ibu, 19. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Jadi saksi dari kebangkitan Tuhan itu adalah saksi hidup di dalam kehidupan kita. Kalau orang Kristen, kalau kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang mengatakan kita percaya kepada Yesus, tidak menyaksikan kebangkitannya di dalam kehidupan kita, kita tidak memaknai hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kita tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu bangkit. Sebab itu Tuhan Yesus tadi berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Kalau kita hari ini tidak mengerti, kita tidak bangkit di dalam kehidupan kita,
Kita tidak bisa membangkitkan orang lain, kita tidak bisa menyaksikan Kristus itu hidup dalam kehidupan kita. Amin. Kalau kita belum benar-benar melakukan apa yang Tuhan kehendaki, ini adalah satu kehendak Tuhan. Jadi sebelum memuridkan orang, kita dulu yang dimuridkan. Amin. Artinya kita dulu yang diproses, dibentuk supaya menjadi seperti Kristus. Supaya menjadi karakter seperti Kristus, serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Inilah makna dari kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Ini tujuannya supaya kita serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Nah, kalau kita tidak mau diproses, kita tidak mau diperindah, dimuridkan oleh Tuhan, kita bukan pengikut Yesus. Kita bukan mengikuti jalan-jalannya. Kita mengikuti jalan kita sendiri. Kita ego dengan diri kita sendiri. Kita tidak mau dibentuk oleh Tuhan. Sebab itu hari ini kita benar-benar menyadari supaya kita bangkit, supaya kita dapat menjadi saksi bagi setiap orang-orang yang kita kasihi dimanapun Tuhan utus kita. Amin. Semua kita yang mengatakan bahwa kita percaya kepada Yesus. Sesuai standar kita masing-masing. Amin. Kalau saya hari ini menjadi gembala jemaat saudara, tidak mungkin saya di bawah saudara. Ya saya dulu yang dimuridkan oleh Tuhan. Amin. Saya dulu yang diproses oleh Tuhan. Saya dulu menunjukkan saksi Kristus dalam kehidupan saya. Memang tidak mudah Bapak Ibu. Proses ini sangat panjang. Tidak langsung jadi indah. Sampai hari ini pun belum sempurna sesuai standarnya Tuhan. Tapi saya terus berjuang untuk melakukan apa yang Dia kehendaki sesuai dengan standarnya Tuhan, sesuai dengan penilaiannya Tuhan masing-masing. Amin. Banyak diberi, banyak dituntut. Karena saya sudah banyak melewati yang namanya proses pemuritan Tuhan, banyak hal yang saya dapat dari Tuhan. Tergantung saya melakukan atau tidak, meresponi atau tidak. Begitu juga dengan Bapak Ibu. Saya tahu Bapak Ibu mengerti dan paham. Karena di tempat ini benar-benar gereja kita itu mengajarkan, memuridkan Bapak Ibu. Diajarkan di tempat ini. Saya tahu Bapak Ibu lagi sedang mengalami namanya pemuritan, proses itu. Kadang-kadang berat, kadang-kadang nggak mampu menghadapi itu. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu kalau hari ini Bapak Ibu tetap setia. Amin. Memang saat diproses itu nggak enak Bapak Ibu. Daging kita tuh menjerit, sakit, panas. Sebab itu kalau Bapak Ibu mengalami seperti itu saya tidak aneh. Karena saya juga mengalami seperti itu. Tapi saya bersyukur, saya tetap bertahan karena ini adalah sekolahnya Tuhan. Amin. Ini adalah sekolah kehidupan dari Tuhan, itu dimuridkan oleh Tuhan, sedang dimuridkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu tergantung Bapak Ibu mau menjadi murid yang pandai atau murid yang malas, murid yang bodoh. Kalau Bapak Ibu mau menjadi murid yang pandai, Bapak Ibu bertahan seperti apa yang Tuhan sudah contoh. Dia guru kita di atas segala guru. Amin. Dia sudah meneladani kita bagaimana dia taat di kayu salib. Dia tidak sedikit pun. Dia cuma hanya berkata, biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Amin. Dia bertahan, dia kuat menghadapi bantahan penderitaannya di kayu salib. Penderitaan kita tidak sehebat dia Bapak Ibu. Penderitaan kita adalah sesuai dengan standar kita masing-masing. Dengan apa yang ada di dalam diri kita. Itu yang
sangkali dalam kehidupan ini. Masing-masing kita punya kelemahan, itu yang diproses. Amin. Supaya indah. Monster-monster yang ada di dalam diri kita itu kita bunuh. Amin. Kita matikan supaya kita bangkit, supaya kita indah. Supaya kita bisa memuridkan orang lain. Amin. Supaya orang melihat kita menjadi saksi Kristus. Supaya orang lihat betapa indah orang itu. Inilah yang Injil yang sebenarnya, Bapak Ibu. Injil yang murni itu ini. Dulu kita memang gak salah bilang, yuk percaya Yesus, ikut Yesus. Hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Benar, Bapak Ibu. Tapi tidak cukup cuma hanya menyampaikan bahwa percaya Yesus kalau kita tidak mencerminkan, kita tidak menghidupkan Kristus dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Karena dulu kita belum mengerti karena semangat penginjilan Bapak Ibu ya. Kita buka cabang-cabang, tapi hidup kita belum dibenahi dengan benar. Amin. Yang sempurna seperti saat-saat hari ini. Inilah yang Injil yang sebenarnya Bapak Ibu. Injil yang benar-benar seperti Kristus. Dia rela menderita. Dia rela memberi nyawanya bagi saya dan saudara. Amin. Inilah yang penderitaan yang sesungguhnya yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini. Barang siapa takut kehilangan nyawa, dia kehilangan nyawanya. Dan barang siapa tidak takut kehilangan nyawanya, dia akan mendapatkannya. Ini standar kekristenan yang murni. Nah, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, saya rindu kita menjadikan murid yang sesuai standarnya Yesus. Amin. Amin. Ini yang maksimal Bapak Ibu. Ini kebenaran yang murni. Ini kebenaran yang sejati. Ini adalah kekristenan yang sejati. Benar-benar seperti apa yang Tuhan Yesus teladani dalam kehidupan ini. Kita harus serupa seperti Yesus. Sempurna seperti Bapa. Kehendakku adalah melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini Bapak Ibu, kita menyelesaikan tugas kita sampai Tuhan bilang, sampai kita menutup mata baru selesai. Amin. Amin Bapak Ibu, jangan kita ingin menutup mata belum selesai. Kita harus menyelesaikan tugas kita yang ada di dunia ini. Kita melakukan kehendaknya, kita terus menyelesaikannya sesuai masing-masing kita. Amin. Masing-masing kita harus menyelesaikan tugas kita supaya nanti kelak kita pulang, kita sudah menyelesaikan, kita membawa tugas kita dengan penuh tanggung jawab. Tuhan tanya, mana tugasmu yang kamu lakukan di dunia ini? Tuhan akan periksa. Amin. Amin Bapak Ibu, di tahta pengadilannya nanti kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini. Apakah kita sudah melakukan kehendaknya? Apakah kita sudah menyelesaikan pekerjaannya? Bapak Ibu mengerti apa yang Dia kehendaki? Apa yang Tuhan kehendaki? Yang ku kehendaki itu adalah, kata Tuhan, melakukannya, kehidupan, supaya menjadi saksinya, supaya sama seperti Dia. Apa yang Tuhan ajarkan itu yang kita jalani, Bapak Ibu. Jangan sibuk. Yang Tuhan tidak ajarkan itu yang kita posting-posting di grup. Karena banyak pengajaran-pengajaran di medsos itu. Kelihatannya rohani. Hati-hati Bapak Ibu. Tapi hari ini saya mengatakan kepada Bapak Ibu, fokus kepada ajaran Tuhan Yesus saja. Amin. Apa yang Dia ajarkan itu yang kita harus lakukan. Kita harus praktekkan dalam kehidupan ini. Itu aja sulit, berat. Yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan ajarkan itu berat Bapak Ibu, tidak mudah. Untuk melakukan, aduh hari ini gagal, besok lagi, berjuang lagi. Amin.
Kadang-kala kita diperhadapkan ujian itu tidak kita sadari. Kita ketemu orang langsung kita diproses. Di situ kita tahan enggak menghadapi segala emosi, amarah kita. Kita bisa mengendalikan diri enggak? Kita bisa menyangkali diri kita enggak? Itu ujiannya Bapak Ibu. Amin. Ya. Itulah salah satu apa yang Tuhan kehendaki. Supaya kita seperti dia menderita, dikatai. Dia cuma, Tuhan ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Amin. Amin. Kadangkala Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, kalau kita diproses, diperhadapkan dengan orang lain, kita jangan langsung marah. Kita jangan langsung membenci orang itu. Kita harus merenungkan kalau kita diperhadapkan dengan orang lain yang mengatai kita, memfitnah kita. Kita langsung menyadari mungkin ada kesalahan kita juga di dalamnya. Amin. Amin. Tidak mutlak orang lain yang salah. Mungkin kita ada yang salah, ada sesuatu yang salah. Dulu kita menyalahi orang kalau orang mengatai kita. Dasar, kita tidak mengoreksi diri kita. Kalau kita pun ada satu kesalahan. Tapi kalau kita mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki, kita tidak boleh menyalahkan orang lain. Kita tidak boleh marah. Kita harus kembali kepada diri kita. Tuhan, mungkin aku ada salah. Amin. Terima kasih buat proses ini. Karena aku tahu ada rencanamu yang indah untuk membentuk aku supaya aku lebih indah lagi di hadapanmu. Supaya aku lebih kudus lagi. Supaya lagi hidup tidak bercacat, tidak bercela di hadapanmu. Karena inilah yang Tuhan kehendaki. Amin. Tuhan kehendaki, kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Ya, untuk kudus itu tidak mudah, melewati proses yang panjang Bapak Ibu. Tidak cukup 1 hari, bertahun-tahun Bapak Ibu kita yang namanya sekolah ini untuk menguduskan diri kita, untuk supaya hidup kita tidak bercacat, tidak bercela sampai nanti kita mati Bapak Ibu. Kita tetap berjuang di dalam diri kita. Amin. Amin. Tinggal standarnya, kualitasnya sampai di mana. Kalau kita tidak mau diproses, ya itu terus yang diproses, berarti Bapak Ibu kekristenannya Kristenan yang tidak berkualitas. Kalau memang Bapak Ibu mau menjadi kekristenan yang berkualitas dan memang betul-betul dapat menjadi saksi bagi orang lain, benar-benar Tuhan Yesus bangkit dan kita bangkit hari ini. Karena mengikuti teladan Yesus, kita tahan mengalami bantahan apapun, kita akan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Amin. Inilah Bapak Ibu yang kita harus lakukan. Jangan memanjakan masalah, jangan memanjakan masalah di dalam kehidupan kita. Kalau kita memanjakan yang namanya proses, masalah dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah jadi. Kita tidak akan pernah jadi saksinya Tuhan. Amin. Waktu ini sangat singkat Bapak Ibu. Sangat singkat. Apalagi kalau sudah umur kayak saya. Saya bilang sama Tuhan. Sampai saya mengancam diri saya sendiri kalau saya tidak bisa melakukannya dengan maksimal. Saya bilang, Tuhan, aku benci dengan diriku kalau aku tidak bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bunuh aku Tuhan, supaya aku itu memacu diri saya supaya saya berjuang untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena apa? Karena waktuku singkat, waktuku tidak lama lagi. Tuhan, tolong aku Tuhan, supaya aku benar-benar nanti setelah Tuhan jemput, Tuhan aku dipanggil oleh Tuhan. Aku sudah menyelesaikannya semua Tuhan. Aku sudah menyenangkan Engkau Tuhan dalam hidupku selama aku ada di dunia ini. Aku berambisi karena Tuhan. Amin. Ambisi untuk menyenangkan Tuhan. Kalau dulu saya ambisi untuk menyenangkan manusia. Untuk supaya dipuji oleh manusia. Giat melakukan apapun. Tapi hari ini ambisi untuk melakukan kebenaran. Amin. Untuk dapat menjadi saksi bagi setiap orang. Amin. Itu tidak mudah Bapak Ibu. Waduh, itu yang saya kerjakan setiap hari. Tidak ada yang lain Bapak Ibu, saya tidak memikirkan hal-hal yang lain. Yang saya pikirkan adalah setiap detik, menit. Yang saya pikirkan Tuhan,
Apa yang ku sudah lakukan tadi sudah berkenan enggak Tuhan? Apakah apa yang ku lakukan tadi menyakiti Engkau? Perkataanku, pikiranku, sudahkah aku melakukan kehendak-Mu? Sudahkah aku menyenangkan Engkau hari ini Tuhan? Tuhan, kalau aku belum memuaskan Engkau, Tuhan ampuni aku Tuhan. Aku mau lagi berjuang terus. Yang saya pikirkan cuma ini Bapak Ibu, tidak ada yang lain. Karena ini tujuan hidup kita, mengikuti Yesus. Menyelesaikan pekerjaan Tuhan itu tidak mudah. Kalau kita menyelesaikan rumah ya mungkin satu hari, besok kita kerjakan lagi. Tapi menyelesaikan pekerjaan Tuhan itu tidak mudah. Karena karakter kita ini loh, daging kita ini harus dipreteli itu tidak mudah. Keinginan kita, keinginan manusia itu bertentangan dengan keinginan Tuhan. Amin. Ini keinginan manusia itu sangat kuat sekali. Saya lihat orang sulit untuk melepaskan keinginannya. Sebab itu ada firman Tuhan yang mengatakan, barang siapa tidak melepaskan segala sesuatu miliknya, dia tidak layak menjadi muridku. Sedangkan Tuhan perintahkan tadi di Matius 28 ayat yang ke-18, karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Ini perintah Tuhan. Bagaimana dia bisa mengajar orang lain? Dirinya belum bisa melepaskan, belum layak menjadi murid. Kita harus sadar di sini Bapak Ibu. Kita harus bertekun di sini, betul-betul berjuang untuk kita bisa melepaskan segala sesuatu di dalam diri kita. Supaya kita layak menjadi murid. Supaya kita bisa memuridkan orang lain. Sangat naif saya sebagai gembala di sini Bapak Ibu. Yang saya ajarkan palsu Bapak Ibu. Karena apa? Kalau saya tidak melepaskan segala sesuatu yang ada di dalam diri saya tidak bisa mencontohi, saya tidak bisa mempraktekkannya dalam kehidupan saya. Bagaimana saya bisa memuridkan orang lain? Bagaimana saya bisa mengajarkan orang lain, Bapak Ibu, kalau saya tidak berjuang untuk melepaskan segala sesuatu yang ada di dalam diri saya? Itu saya berjuang, sebab itu saya katakan dari menit, detik menit, saya berjuang untuk melepaskan segala sesuatu yang ada di dalam diri saya. Ego, kesombongan, keangkuhan, tidak mau kalah. Bukan hanya lewat pengetahuanmu. Kau punya karunia. Bukan. Karaktermu itu loh yang harus dilepaskan. Kita harus menjadi karakter, mengikuti karakter Yesus. Kita harus serupa dengan Yesus itu. Carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Ini yang kita cari, kebenaran, terus kebenaran dari Tuhan. Tidak mudah Bapak Ibu, ini yang kita harus lakukan di dalam kehidupan ini. Banyak orang nggak mengerti. Pemahamannya belum sampai di sini. Karena apa? Karena belum melepaskan segala sesuatu, belum rendah hati. Bagaimana Tuhan bisa ajarkan? Bagaimana Tuhan kasih pengertian yang lebih lagi? Diajarkan orang melawan, membantah. Menganggap bahwa dia yang lebih benar. Dari hidupmu kita melihat, dari buahnya melihat. Bukti dari orang yang melihat, bukti dari orang yang mendengar bahwa kamu sudah berubah atau tidak, bahwa hidupmu sudah menjadi berkat atau tidak. Saya tidak menyombongkan diri saya. Apa yang dikatakan beberapa orang jemaat di tempat ini, itu karena perjuangan saya, bukan karena kuat dan gagah saya. Kalau saya dulu dikata-katain orang, wah kamu begini, berarti saya belum berbuah. Saya harus sadari dan saya harus bergumul, meratapi diri saya, meratapi kelemahan saya. Kalau saya dikata-katain orang, saya duduk diam di bawah kaki Tuhan. Tuhan, mungkin aku benar apa yang dikatakan orang. Aku menangisi
segala kelemahanku, kekuranganku. Itu yang benar Bapak Ibu. Kalau kita protes, kita marah, kita tunjuk orang lain yang salah, kita tidak mengoreksi diri kita, kita tidak akan pernah dibentuk dengan indah. Kita tidak mungkin bisa dibentuk seperti Kristus. Amin. Amin. Kita harus duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kita bersyukur ada orang yang memproses kita. Amin. Kita bersyukur menghadapi yang namanya proses dari siapapun. Kita mengoreksi diri kita. Mungkin kita ada salah. Kalau kita tidak salah, nanti Tuhan yang menghakimi. Amin. Kita tidak perlu menghakimi orang lain. Kita menghakimi diri kita. Kalau memang itu salah Tuhan. Apa yang dikatakan orang itu benar. Tuhan, tolong ubahkan aku. Tolong kuduskan aku. Ratapi diri kita Bapak Ibu. Itu yang benar. Ini yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Amin. Ini yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Hari ini kita merayakan hari Paskah kebangkitannya. Kita harus sadar. Kita harus mengerti menjadi orang Kristen itu yang benar. Jangan saudara nanti menyesal di sana. Saat di tahta pengadilannya saudara ditolak. Karena saudara tidak melakukan apa yang dia kehendaki. Hari ini saudara diberikan pengertian yang benar. Inilah yang dikatakan berita yang baik buat kita. Amin. Yang kita harus lakukan dalam kehidupan ini dengan rendah hati kita mau menerima ini. Walaupun itu sulit. Mungkin Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Mungkin banyak mendengar pendeta-pendeta yang lain untuk tidak pernah, kurang untuk menekankan kebenaran yang murni ini kepada setiap jemaat. Yang diajarkan adalah kemakmuran, mujizat, ikut Tuhan itu selamat ini. Sudah Bapak Ibu, udah lewat. Tidak perlu lagi diajarkan itu bagi kita. Apalagi zaman saat hari ini, kalau diajarkan begitu, bagaimana menghadapi dunia yang semakin sulit. Menghadapi dunia yang semakin sukar hari ini. Saya di WA oleh seorang jemaat di tempat ini. Dia katakan, gereja nggak bisa dibuka Bu hari ini karena ada surat dari Polda atau gimana. Ini sudah tanda Bapak Ibu. Mungkin ke depan kita sudah tidak bisa lagi beribadah. Gereja ditutup semua. Semakin sulit. Sebab itu kalau diajarkan tentang kebenaran yang salah, jadi apa jemaat ini mau dibawa kemana? Ini loh beban saya sebagai seorang gembala Bapak Ibu. Gembala jemaat di tempat ini. Karena gembala jemaat ini harus mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan sudah berikan jemaat ini kepada saya. Sebab itu saya terus bergumul kepada Tuhan. Gimana caranya Tuhan. Kalau nanti kondisi semakin sulit. Saya sebagai gembala tidak duduk diam. Saya bertanya terus kepada Tuhan, bagaimana caranya Tuhan supaya aku bisa memberitakan kebenaran ini kepada orang-orang yang Tuhan percayakan kepada saya. Tuhan mengingatkan kepada saya seperti Tuhan Yesus itu mengajar dari rumah ke rumah, Bapak Ibu. Penginjilan ke rumah ke rumah. Seperti Nuh, dia mempersiapkan bahtera. Ditertawakan. Yang penting kita tidak memiliki motivasi. Dulu kita buka komsel sampai ratusan. Karena ada motivasi. Tapi ini benar-benar bukan komsel Bapak Ibu. Tujuannya untuk. Karena keadaan dunia semakin sulit ini. Gembala tidak boleh diam. Kita tidak boleh diam. Semua kita tidak boleh berdiam. Berpangku tangan dengan kondisi seperti ini. Kita harus bergumul dengan Tuhan. Apa yang kita harus perbuat? Tuhan, apa yang harus kuperbuat? Apa yang harus kulakukan Tuhan supaya aku menyenangkan Engkau? Nah kalau kita tidak pernah bertanya dengan Tuhan, kita senang sendiri, malas sendiri. Bagaimana Tuhan menuntun jalan kita? Memberikan hikmat kepada kita untuk melakukan tugas kita. Amin. Ya.
Dalam situasi yang sulit pun kita harus tanya Tuhan bagaimana cara. Tuhan pasti kasih hikmat. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Amin. Lakukan. Malah kita kadang-kala belum apa-apa, belum berperang, saya sering katakan, kalau saya kasih tahu kepada jemaat, kita harus gini, nanti gimana, nanti belum berperang sudah kalah. Belum melakukan sudah cerewet, sudah membantah. Bagaimana? Tidak mau berjuang, tidak mau menderita, tidak mau bersusah-susah. Kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki itu harus berjuang, harus menderita. Amin. Amin. Kita harus merelakan segala sesuatu. Kita harus melepaskan segala sesuatu. Tidak mencari keuntungan. Sebab itu ada firman Tuhan katakan di Galatia 1 ayat yang ke-10 mengatakan, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Dulu kita melayani Tuhan hanya ingin berkenan kepada manusia. Ingin dipuji oleh manusia. Tapi firman Tuhan ini mengatakan, kalau kita masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus, hamba manusia, Bapak Ibu. Kalau mau menjadi hamba Kristus, apa saja yang Tuhan perintahkan, Tuhan aku mau. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selama-lamanya. Saya siap Bapak Ibu. Apa yang saya katakan ini, saya tahu pasti saya mengalami yang namanya proses yang begitu berat. Saya tahu saya tidak mampu secara manusia. Sakit saya tahu. Pedih saya tahu seperti Yesus. Tapi saya ingin mencontohi teladan Yesus Kristus. Saya ingin mengikuti jejaknya. Walaupun jejaknya tidak seberat apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tapi saya mau melakukan seperti apa yang dia sudah teladani. Amin. Itu yang harus kita lakukan. Inilah kekristenan yang sejati. Orang Kristen harus menjadi seperti ini. Harus ekstrim seperti ini. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau menjadi Kristen yang setengah-setengah, menjadi hamba Tuhan hanya kepentinganmu sendiri, hanya ingin dipuja oleh manusia, saudara bukan hamba Kristus. Amin. Kalau mau menjadi hamba Kristus, benar-benar lakukan apa yang dia kehendaki. Barang siapa kehilangan nyawanya, dia akan mendapatkannya. Amin. Kita harus rela memberikan nyawa. Kita rela apa saja buat pelayanan ini. Amin. Apa saja yang Tuhan lakukan untuk pelayanan ini Bapak Ibu. Waktu, tenaga, uang, saya tidak pikirkan. Saya percaya Tuhan tidak pernah membiarkan saya. Tuhan, Engkau pembelaku di sepanjang jalan hidupku. Saat kesesakan dalam pencobaan, Kau buktikan setiamu. Kala jiwaku terluka, aku lemah tak berdaya. Itu Bapak Ibu. Melalui semua itu, Kau mengajarkan jalan-jalan-Mu. Ini yang Tuhan mengajari jalan-jalannya yang kita harus lakukan dalam hidup ini.
Bohong Bapak Ibu kalau pendeta mengajarkan ini tapi tidak melakukan apa yang Tuhan teladani. Seperti saya dulu menjadi hamba Kristus. Bukan menjadi hamba Kristus karena mencari jalan kesenangan saya sendiri. Bukan kesenangan Tuhan Yesus. Saya bertobat Bapak Ibu. Syukur Tuhan memberikan kesempatan bagi saya untuk memperbaiki hidup saya. Saya sangat bersyukur dan saya tidak sia-siakan waktu dan kesempatan ini Bapak Ibu. Karena banyak waktu yang sia-sia saya lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu, jangan main-main hari ini. Jangan menganggap santai hari ini Bapak Ibu. Jangan meremehkan, jangan kita tidak menghormati Tuhan. Ngeri nanti Bapak Ibu, menyesal nanti Bapak Ibu. Jangan main-main dalam hidup ini. Sebab itu karena saya tidak mau main-main lagi. Betapa ngerinya kalau kita ditolak nanti oleh Tuhan. Kalau kita dilempar dari hadiratnya Tuhan. Betapa mengerikan hidup ini tanpa ada Tuhan dalam hidup ini. Amin. Kalau kita tetap ada di jalan-jalannya Bapak Ibu, apapun yang terjadi di dunia ini, Dialah perlindungan kita. Dialah pembelaan kita. Amin. Kalau kita hari ini tidak mengikuti jejaknya, tidak mengikuti apa yang Dia perintahkan, kita tidak mengikuti jalan-jalannya, Tuhan tidak akan pernah bisa membela orang seperti itu. Walaupun kau berdoa, Tuhan pasti pelindungmu. Karena aku percaya kepada Engkau, Tuhan, Kau pasti melindungi. Percaya yang bagaimana Bapak Ibu? Percaya yang bagaimana? Kalau kita percaya kepada Yesus, lakukan apa yang Dia kehendaki. Amin. Kita harus serupa seperti Dia, sempurna seperti Bapa. Kita harus kudus, sebab Engkau kudus, kata Tuhan. Ini kehendak Tuhan. Kalau kita cuma hanya percaya yang bagaimana Bapak Ibu? Sebab itu hari ini cek diri kita. Periksa diri kita. Sudahkah kita melakukan kehendak Tuhan? Sudahkah hidup kita berkenan di hadapan Tuhan? Kalau belum, ratapi dirimu di hadapan Tuhan. Ambil waktumu meratapi dirimu sebelum kau terlambat. Amin. Inilah kita memaknai hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah hari kebangkitannya ini Tuhan menganugerahkan kita hikmat, pengertian, memampukan kita untuk melakukan apa yang Dia kehendaki dalam kehidupan ini. Mari kita angkat pujian ini tadi. Tuhan, Kau ingatkan saya, Kau pembelaku Tuhan. Tidak ada pembelaan lain Bapak Ibu selain di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab itu lakukan apa yang Dia kehendaki Bapak Ibu. Keadaan dunia ini semakin sulit, semakin sukar. Kalau kita tidak berpegang kepada Dia, hidup kita binasa Bapak Ibu. Sebab itu ikutilah jalan-jalannya. Ikutilah apa yang Dia perintahkan bagi kita. Baru kita dibela oleh Tuhan Bapak Ibu. Dia pembela kita. Mari koreksi diri kita hari ini. Sudahkah kita melakukan kehendak-Nya? Kalau kita belum melakukan kehendak-Nya, mari Bapak Ibu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Tuhan, ampuni aku mau kembali ke jalan-jalan-Mu. Pegang tanganku Tuhan, tuntun aku Bapa di jalan-jalan-Mu. Aku tidak mau Kau tolak dalam hidupku Bapa. Tuhan memberkati Engkau di hari ini. Hari kita memperingati hari kebangkitannya. Jika Engkau sungguh-sungguh memaknai hari kebangkitan ini, melewati kebenaran yang Tuhan sampaikan bagi kita hari ini. Tuhan, Engkau pembelaku di sepanjang jalan hidupku.
dalam kesesakan, dalam pencobaan, Kau buktikan setiamu. Kala jiwaku terluka, aku lemah tak berdaya, Kau pegang tanganku, Kau beri kekuatan, hiburkan hatiku. Engkau pembelaku, Tuhan, Engkau pembelaku. Di sepanjang jalan hidupku, dalam kesesakan, dalam pencobaan, Kau buktikan setiamu. Kala jiwaku terluka, aku lemah tak berdaya, Kau pegang tanganku, Kau beri kekuatan, hiburkan hatiku. Mari kita bangkit berdiri, kita katakan melalui semua itu. Amin. Kau mengajarkan jalan-jalan-Mu. Dulu ku tidak mengerti mulia rencana-Mu bagiku. Semua yang terjadi, Kau mengajarkan jalan-jalan. Haleluya. Dulu ku tidak mengerti mulia rencana-Mu bagiku. Bapak Ibu tundukkan kepalamu. Bapak Ibu berdoa kepada Tuhan. Silakan Bapak Ibu memperbaharui komitmen Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Sungguh kami diberkati pada saat hari ini Tuhan. Dalam rangka kami memperingati hari kebangkitan. Ada sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup kami oleh karena kasih-Mu Bapa. Engkau sungguh sabar terhadap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Biar kebenaran yang sudah Engkau berikan, Kau sampaikan bagi kami pada saat hari ini tidak kami sia-siakan Tuhan. Karena inilah yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Dan kami harus praktekkan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, ini tidak mudah, ini sulit kami lakukan. Bapa, tolong kami Bapa. Mampukan kami Bapa, anak-anak-Mu, untuk melakukan apa yang Kau kehendaki. Kau menjamah setiap hati kami. Haleluya. Haleluya. Melalui semua itu, Kau mengajarkan jalan-jalan-Mu. Dulu ku tidak mengerti mulia rencana-Mu bagiku, semua yang terjadi, semua yang telah terjadi, mengubahku indah di mata-Mu. Amin Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu, ku ingat kebaikan-Mu selalu. Sungguh besar anugerah-Mu, ku ingat kebaikan-Mu selalu. Terima kasih Bapa, Kau sudah mengajar kami, mengingatkan kami, memberkati kami, melewati kebenaran firman-Mu yang benar-benar murni Tuhan. Siapakah kami ini Bapa? Kami adalah orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang berbahagia jika Engkau menyingkapkan hikmat kebenaran-Mu ini. Dan anugerahkan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Supaya hidup kami hidup yang tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan-Mu. Supaya nanti kelak saat Engkau menjemput kami, Engkau temui kami adalah orang-orang yang hidup berkenan di hadapan-Mu. Sehingga Engkau berkata, inilah anak yang Kukasihi, kepadanya lah Aku berkenan. Terima kasih Bapa. Kami mau mengakhiri ibadah kami pada saat hari ini. Saudara kekasih, angkat kedua tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Bapa di surga, cinta kasih dari Anak-Nya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan pertolongan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, dari sekarang sampai selamanya.